Kakak. Desa, satu desa di kampung itu. Satu desa 8 itu kadus. 8 dusun cuma 1.400 kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir di masjid kita yang kita cintai berbalik dalam rangka acara buka puasa bersama dengan anak PKN Masjid Baitul Shalihin. Berikutnya salawat beriringkan ada salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah merasakanlah Ramadan di sana kan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi di sana 10 rakaat itu enggak tarawih namanya. Qiyamul Lail. Yang semuanya di Masjid Baitul Shalihin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai daripada acara kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan rangkaian acara kita pada sore hari ini, kami akan terlebih dahulu membacakan tertib acara kita, yaitu yang pertama kata sambutan dari protokol, kemudian dilanjutkan nanti pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan yatim, dan terakhir ditutup dengan ceramah agama dan pandangan umum. Untuk mempersingkat waktu, masuklah kita kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Usama Fadli Rizki. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من
بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Usama Fadli Rizki yang sudah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran atau kalam ilahi tadi, maka turunlah rahmat Allah kepada kita di sore hari yang berbahagia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berikutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua BKM Masjid Baitul Shalihin, Bapak Azhar Maksum atau yang mewakilinya. Kepada Bapak Zainuddin kami persilakan. Lama-lamanya. Maksudnya direkam pakai. Iya. Bosan anak-anak orang tuh mau melirik-lirik nasi bungkus aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, peluangan waktu, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca selawat kepada beliau, sifat beliau yang kita harapkan nanti di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Handus Haji Muhammad Iqbal Al-Bajjari MA yang telah hadir di tengah kita. Yang kami hormati bapak-bapak, orang tua kami, ibu-ibu, serta anak kami yang kami undang hari ini untuk berbuka puasa bersama, sekaligus akan diberikan santunan dari Masjid Baitul Shalihin. Kami atas nama BKM mengucapkan terima kasih kepada wakil masyarakat dan juga ibu-ibu yang sudah berupaya mendonasi atau mencari dana untuk memberi donasi kepada anak kita pada hari ini. Ini merupakan kegiatan rutin kita yang kita laksanakan setiap tahunnya. Ya alhamdulillah tahun ini dapat kita santuni sebanyak 34 anak yatim. Yang mudah-mudahan harapan kita kepada warga di lingkungan Baitul Shalihin ini yang telah berinfak ke masjid di kota infak yatim ataupun duafa, mudah-mudahan ini bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang berlipat ganda nantinya.
Dan samping itu kami juga mohon maaf mungkin dalam kegiatan ini ada kekurangannya, mohonlah dimaafkan. Memang inilah yang kegiatan yang kita lakukan mungkin yang tidak seberapa meriah ini, tapi kita harapkan hikmah ya yang kita harapkan nantinya dapat terlaksana dengan baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mewakili BKM Baitus Shalihin. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainuddin yang sudah menyampaikan sambutan dan juga harapan dan juga arahan. Semoga apa yang diharapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya yaitu acara pemberian santunan anak yatim. Dalam hal ini kami akan langsung serahkan kepada Bu Nati. Kenceng banget. Kami mohonkan kepada Al-Ustaz Dr. Andarsari Muhammad Ya, bareng-bareng kita ya sama-sama. menyerahkan santunan anak yatim. Ayo dapat Dan juga kepada Bapak Zainuddin, kepada Indra, kepada Bapak Syamsul Khair, SST. Iya. Pak Indra, nyambung nanti. Kepada Bapak Murodi juga kami mintakan untuk membagikan santunan. Ya. Ya, Bapak Muhammad juga kami mintakan. Langsung kemari. Ini pinternya kecil. Ini. Sini yang kecil. Aduh kecil kali ini. Ya Salim. Sebentar kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa rasulillah. Hasil biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mas Rodi, ini sih. Bu Ina, ini bisa ngasih terus wajib deh. Kasih dia, anak kita semua. Ini. Yuk, ini dia. Gimana sampai Ngeri kali jalan. Saya tadi naik kereta. Gak berani saya naik mobil bulan Ramadan ini. Kita berdebar, BKM lebih berdebar. Polonia ini kalau udah sore, 2 hari sana sampai simpang Karang, simpang apa itu, simpang 4 prosesnya. Iya. Saya naik sepeda motor. Itu berdebar-debar. Kami berdebar lagi. Foto bersama. Terus. Ayo di tengah kita sini. Masuk. Dirapatkan kembali barisannya. Iya. Kita mengambil Aja. foto bersama. Biar dapat semua. Sebagai Iya. dokumentasi. biasa nggak gitu. Sini, Ustaz. Duduk di asap. Oh ya udah, duduk. Sosok dulu, anak-anak Oh, duduk. Ya, kan yang kecil Yang duduk. duduk nak duduk. Duduk. Nah, duduk. Duduk. Ini yang ini pun duduk. Terus sambung yang Rapatkan. Ke depan. agak meningkat.
Duduk. Duduk. Sini pas. Iya. Pusat di tengah. Maju jalan. Maju ke sini. Iya. Maju Pak Indra. Miring kita buat ini. Ini gini aja, ini besar dia duduk. Biar nggak kosong. Oh iya, kosong. Sini, nak. Satu lagi, biar nggak kosong. Nah, udah rapat. Oke, pas. Ini foto 3, 2, 1. Lagi 1, 2, 3, 2, 1. Oke, mantap. Terasa. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Zainuddin, kepada Ustaz, kepada Bapak Indra, dan semuanya yang sudah berpartisipasi dalam pembagian santunan adat pada hari ini. Dan dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, selesai sudah acara santunan adat pada sore hari ini. Tapi kita akan masuk kepada acara inti, yaitu ceramah agama dan pandangan umum yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal Al-Banjari MA. Kepada Ustaz kami persilahkan, waktu dan tempat sudah disediakan. Pak, minta izin Pak. Oke. Iya 10 menit ya. Biar aman karena mau ngatur ini. Nanti gini aja. Kalau misalnya apa, saya yang lupa kode aja ya. Ya. Penting sesuaikan jamnya ya. Biar bagus ya, double aja, biar bagus ya. Gini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الخادرون اتقوا الله ما استطعتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وآية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaramin yang saya ta'zim muliakan dan sama kita hormati, Badan Kemakmuran Masjid Baitus Sholihin yang sore hari ini hadir bersama kita ada Bapak Sekretaris dan Bapak-Bapak pengurus lainnya. Kita doakan seluruh pengurus PKM ini, Badan Kemakmuran Masjid ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan Allah keselamatan dimanapun berada,
dikabulkan oleh Allah segala doa dan hajatnya, wabil khusus diselamatkan Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya ta'zim muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah lingkungan Masjid Baitul Sholihin yang telah sudi bersama duduk bersama kita pada sore hari ini, karena di majelis yang dihadiri oleh anak yatim dan orang-orang yang sangat kita cintai ini mudah-mudahan menjadi sebab datangnya kasih sayang Allah kepada kita, menjadi sebab dikelompokkan kita nanti oleh Rasulullah sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga anak-anak kami yang alhamdulillah hari ini mendapat perhatian khusus dari Masjid Baitul Sholihin. Program setiap tahun peduli kepada umat, wabil khusus lingkungan masjid. Dan tadi saya berbincang dengan Pak Indra, ini salah satu kegiatan dari masjid adalah 3 bulan suci Ramadan dikumpulkanlah anak-anak kita untuk berbagi bersama dari seluruh warga. Kiranya yang didapatkan itu bisa bermanfaat dan menjadi fadilah bagi yang telah memberikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya teringat satu buah hadis Rasulullah. Hadis ini tidak populer, bahkan jarang sekali kita dengar hadis ini. Saya dapat hadis ini bukan dapat ketika saya ziarah ke Aceh. Lalu saya jumpai guru karena saya alumni di Aceh. Saya tanya sama guru itu, Abu, nah tua, ada kira-kira pesan untuk kami yang muda-muda ini yang bisa membaguskan tempat kami nanti di akhirat. Lalu guru itu membacakan hadis ini. Beliau berkata begini, man syarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Man syarafa, siapa yang mampu membalikkan, siapa yang mampu menukar 4 perbuatan ila arba'in kepada 4 perbuatan lainnya, wajadal jannah, maka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu dan anak-anak kami yang dimuliakan Allah, siapa yang mampu memindahkan 4 perbuatan kepada 4 perbuatan lainnya, wajadal jannah, mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Orang di atas dunia ini hidup itu pasti pengennya bahagia. Siapapun orangnya pengennya bahagia. Nggak ada orang yang pengennya menderita. Sampai-sampai ada yang berkata gini, untuk apa kaya kalau tidak bahagia? Tapi prinsip saya, Pak, biar aja kita kaya asal bahagia. Udah nggak kaya, nggak bahagia, ini kan masuk neraka sebelum waktunya. Ada lagi yang bahagia itu bilang ini, untuk apa punya istri cantik kalau tidak bahagia? Memang istri yang cantik itu tidak jaminan untuk bahagia. Tapi yang kalau kita pikir besar panjang, yang cantik aja nggak jamin bahagia, apalagi yang jelek. Nah, hadis ini indah.
Untuk apa punya rumah besar kalau tidak bahagia? Nah, Rasulullah ternyata membagikan dalam hidupnya sebagai uswatun hasanah, dicontohkannya kisah dalam hadis ini. Apa yang pertama diceritakan di situ? Siapa yang ingin mansarafa, siapa yang mampu membalikkan 4 perbuatan kepada 4 perbuatan lainnya, wajadal jannah. Yang pertama, an-nauma ilal qabri, memindahkan tidur ke alam kubur. Ini mindahkan tidur ke alam kubur tuh maksudnya macam mana? Sifat kita pengennya itu bahagia, sifat kita pengennya itu santai, sifat kita pengennya itu tenang-tenang tapi dapat hasil. Makanya kita dulu Bu, waktu kecil, sekolah kita yang kita lewati itu ladang sawah-sawah, terus ada benteng, lewat sungai, lewat pohon bambu. Udah sampai sekolah, perjalanan 45 menit jalan kaki, terus gurunya bilang kayak gini, anak-anak hari ini kita nggak belajar karena guru ada mau rapat. Kira-kira dengar kayak gitu setelah jalan kita 45 menit, kira-kira kita dengar kayak gitu Bapak Ibu dulu, zaman kita dulu masih kecil, senang apa kita susah? Senang kita. Padahal udah jalan 45 menit sampai sekolah, gurunya bilang, hari ini kita tidak belajar karena guru mau rapat. Jadi anak-anak silahkan aja olahraga. Kita senang apa susah? Senang. Karena sifat kita itu pengen hura, sifat kita itu pengen santai. Padahal sudah jalannya jauh. Nah, memindahkan tidur ke alam kubur. Artinya gini, kalau dunia ini dipakai santai, salah tempat kata Rasulullah. Kalau dunia ini dipakai leha-leha, salah tempat. Kalau dunia ini nggak dipakai untuk amal yang soleh, salah tempat. Makanya surah Al-Kahfi ayat yang terakhir tadi menceritakan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Faman kana yarju, siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan rahmat Allah, falyamal amalan sholihan, maka banyaklah bikin bentuk amal yang soleh. Nah, masjid hari ini Bu, saya masuk masjid, maaf karena kami tugasnya ceramah. Masjid itu cukup banyak saya jumpai, tapi saya cukup kesan masuk masjid ini yang begitu sangat tertata dengan indah dan cukup nyaman masjid ini. Kalau seginilah nyamannya masjid itu, ada orang mau masuk kemari, yang masalah masjid apa orang itu kira-kira? Yang masalah masjidnya udah ditata betul nih sama BKM, senyaman-nyamannya tempat. Saya begitu masuk tadi, seandainya tetangga saya di sini ada rumah orang murah lah gitu, saya pengen pindah kemari. Kalau masjid kita di sana, maaf, kadang-kadang dulu kita masjid di kampung kan, ada kipas angin satu aja syukur kan itu. Kuyup kita sholat itu, kuyup kita sholat tuh Pak, bukan husuk, suntuk kita dalam itu. Kena lagi imam-imam tua di sini, tengoklah pembawa acara kita tadi suaranya damai kali, kita sejuk kita dengarkan. Hilang lapar ibu saya tengok tadi. Begitu dengar suara pembawa acara nih, kori kita tadi membawakan itu, ya Allah berdoa saya dalam hati, ya Allah berikanlah saya kesempatan dengar-dengar kalimat Quran kayak gini. Karena kalau udah sampai dalam kubur nanti Quran nyinggung. Apa kata Quran? Surah Al-Munafikun ayat 9-10 itu. Ya Allah balikkan kami ke atas dunia. Balikkan kami ke atas dunia ya Allah, sebentar aja ya Allah. Kami rindu yang dulu kami tinggalkan, pengen kami kerjakan, rindu. Nanti ayat Quran kayak gitu Bu, rindu kali kita dalam kubur tuh, rindu kali kita.
Masjid yang gini indahnya, kalau udah nanti sampai stroke tuh sama kita, udah sampai asam urat tuh tinggi sama kita, udah payah ke masjid baru rindu kali kita. Ya Allah, enaknya dalam masjid tuh. Dan kalau sudah penyakit itu datang sama kita, semuanya hadir sama kita, baru sibuk kita mau mensedekahkan harta kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kisah dari yang pertama, an-nauma ilal qabri itu? Bahwa orang di atas dunia ini aja nyesal, dan orang masuk dalam kubur nanti itu nyesal, dan penyesalan paling tinggi itu adalah dalam surga. Paling nyesal dalam surga, nyesal kali dalam surga. Makanya kalimat yang pertama keluar orang yang masuk dalam surga itu cuman kayak gini kalau bahasa kita Medan. Ya Allah, ya Allah, malaikat, malaikat, kalau tahulah aku dulu malaikat. Malaikat, kalau tahu aku padilah sholat berjemaah tuh, gak aku kelang takbiratul ihram bersama imam tuh. Malaikat, malaikat, kalau tahulah aku dulu di dunia itu menyantuni anak yatim tuh, duduk sama anak yatim tuh rupanya berkahnya tinggi kali, gak aku kelang dulu ya Allah. Malaikat, malaikat, kalau tahulah aku. Gitu. Kalimat nyesal itu, Bu. Saya kasih contoh kayak gitu. Ada ibu punya tanah 1 hektar. Nggak ibu tanami. Tapi ibu punya tanah itu. Tanah itu kosong 1 hektar nggak ditanami. Lalu saya bilang sama ibu, jumpain ibu, Bu, tanahnya yang 1 hektar itu sayang kali kalau nggak ditanamin. Iya Ustadz, nggak tahu saya mau nanam apa. Itu adalah, Bu, saya punya lebihan pohon bibit pohon jati putih. Saya kemarin nanam di tanah saya, ada lebih itu, Bu, 100 batang, 100 polybag. Ibu ambil aja, ndak usah bayar, ambil aja itu, yang penting jangan nampak saya lagi di samping rumahku polybag itu. Ibu karena sudah saya tawarin, segan nolak. Tapi memang ibu malas nanamin, ibu ambillah cuman 5 batang. 5 batang dari 100 polybag 100 batang tadi, ibu ambil 5. Ibu tanamlah di tanah yang 1 hektar tadi, Pak. Di pinggir pun ditanam. Setelah 20 tahun, ibu pas lagi udah mulai menua, pelebaran jalan. Rupanya pohon tadi itu dihargain 1 batangnya 10 juta, Pak. Apa yang ibu ucapkan dalam hati? Kalau tahu 100 batang kali 10 udah berapa lah duitku. Gitu. Itu penyesalan dunia. Penyesalan dunia. Terakhir, itulah dulu mama kalau ditanam cuma 5, Mak. Coba tanam dulu 100-nya itu dia kasih Ustaz itu mama tanam. Udah bisa kita ganti mobil, udah bisa kita ganti rumah, bisa jalan-jalan ke Turki mama nengok salju. Gak cuma nengok es krim aja mama di Medan ini. Apa kata ibu? Nyesalnya lah mama dulu nak. Kalau tahu mama ambil lah, padahal tinggal tanam aja udah dikasih lah sama Ustaz tuh. Nah, Quran ngasih kita supaya jangan nyesal. Nih kamu punya waktu, nih kamu dikasih Allah badan sehat, nih masjid udah diindahin, nggak mau duduk di dalam sini. Rupanya fadilah duduk dalam masjid ini, iktikaf itu pernah diceritakan berapa besar pahala iktikaf. Duduk iktikaf sebentar aja dalam masjid ini, nanti dibangunkan Allah 1 istana supaya kau betah dalam surga itu nggak kita dapat, nampak pula di dalam surga kawan dapat itu. Kita tanya sama malaikat, malaikat itu apa? Itu bangunan istana. Dari apa dibuat kok mekilat kali? Dari batu marmer yakut yang sangat mahal. Itu punya siapa? Sebenarnya dulu punya ibu. Tapi ibu nggak mau ngambil, balik nama, sekarang jadi punya wawa itu. Apa kata ibu? Malaikat, malaikat. Kok nggak kau tarik dulu aku waktu di dunia supaya aku masuk dalam masjid itu, malaikat. Kok nggak kau tarik aku dulu, malaikat. Nyesal. Nyesal paling tinggi itu dalam surga. Nah, sedangkan nyesal dunia aja kita tadi cerita yang jati tadi aja kita dah nyesal kali rasanya. Makanya
Jangan pernah berpikir bahwa beban itu menyusahkan kita. Anak yatim ini, Bu, bukan menyusahkan kita. Mereka ini mengasih peluang sama kita supaya jangan nyesal di akhirat. Ada orang melarang kita, ibu jangan makan ini ya, ini bukan punya ibu. Terus ibu bilang gini, kau rasa kalau datang nyusahin aja, banyak ahli peraturanmu lah kalau udah kau datang. Tapi kalau nggak ada kau enak kali ibu rasa. Rupanya ibu nggak makan itu karena dilarang tadi. Nah terus efeknya apa? Ketika 10 tahun mendatang, rupanya orang yang makan hari itu semuanya bermasalah sama kesehatannya. Apa kata ibu? Larangan dia dulu itu ternyata adalah untuk kebaikan kita. Nah kesusahan kita dulu itu untuk baik kita sekarang. Nah sekarang hari ini kita macamnya disusahin, disuruh kita sholat, disuruh kita makmurkan masjid, disuruh perhatikan anak yatim. Ternyata supaya kita nggak nyesal dalam kubur, supaya kita nggak nyesal nanti di surga, supaya nggak nyesal nanti kita di akhirat. Untuk apa mereka dihadirkan di hadapan kita? Supaya kita paham bahwa Allah ingin menyelamatkan kita. Makanya orang kalau kajinya sampai tafsir biasanya bertengkar. Nah, Quran itu kan Bu 4 ya. Pertama terjemah, kedua arti, ketiga tafsir, keempat mafhum. Paham. Nah, kalaulah misalnya ada benda hitam di dalam masjid, benda hitam di dalam masjid, kita tidak tahu fungsi benda itu apa namanya, tapi hitam di dalam masjid itu baru sampai terjemah. Nah anak yatim, kenapa Allah kasih mereka jadikan mereka sebagai anak yatim? Bentuknya anak-anak juga, sama kayak yang lain. Karena kajian kita sampai terjemah, kita nggak paham sama mereka. Hitam dalam masjid, nggak tahu kita yang hitam itu apa. Lalu dinaikkan kajian menjadi terjemah, arti. Dicari arti yang hitam itu apa? Rupanya dapat yang hitam itu rupanya adalah tai ayam. Udah tahu Bapak berarti yang hitam di dalam masjid tadi. Yang tadinya kita terjemah kita tidak tahu itu apa. Tapi begitu sudah dinaikkan kepada arti, kita tahu yang hitam itu rupanya tai ayam. Nah tafsir membahas apa? Tafsir itu membahas kenapa ada tai ayam dalam masjid. Kan itu yang dibahas tafsir. Kenapa kok bisa ada tai ayam di dalam masjid? Tafsir membahas sebab. Berarti ada yang nggak nutup jendela, berarti ada orang yang nggak nutup pintu. Ini dicari, kalau sampai sini berantem orang tuduh-tuduhan. Tapi mafhumnya, dari sekian banyak orang, cuman kita yang dibikin Allah nampak kepada kotoran ayam yang ada di dalam masjid itu. Berarti mafhumnya, Allah hikmahnya, Allah ingin memberikan kita pahala dari membersihkan kotoran ayam itu tadi. Ambil kempel, ambil embel, bersihkan, gak banyak ribut, dia dapat pahala. Nah, kenapa Allah buat ada anak yatim ditinggalkan Allah orang tuanya? Lalu kenapa kok ditaruhnya di kampung kita? Udah itu Allah titipkan lagi harta sama kita. Mafhumnya, hikmahnya, kau sudah paham bahwa itu bukan beban bagimu, tapi itu adalah jalan untuk kau selamat di akhiratnya. Nah masjid inilah, kenapa lah kita beli rumah dulu bisa dapat samping masjid, bisa dekat sama masjid. Allah pengen bahwa masjid itu bukan nyusahin kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang suntuk kali rumahnya dekat masjid, dengar azan suntuk dia. Allahu Akbar, dengar ngaji. Saya tinggal di pesantren Usman Syarif di Jalan Syekh Asahan. Bertetangga masjid dalam pesantren itu. Hanya jarak 18 meter pagar lalu gereja. Jadi masjid kami pesantren, nah ini gereja. Pagar pesantren ini aja membedakan antara masjid sama gereja. Jadi yang jaga masjid itu kan asal subuh ngidupkan ngaji, hidupkan
suara ngaji atau santri ngaji. Cuman kecepetan. Kadang-kadang subuhnya jam 6:10, dia jam 5:10, dia setengah 5 udah hidup. Jadi pendeta itu marah. Dia marah begini komplainnya. Mana Ustadz itu? Kenapa Pak Pendeta? Saya mau bertengkar sama Ustadz itu. Masalah apa? Gak usah saya ceritakan masalahnya. Cari Ustadz kalian itu. Mana Ustadz itu? Jadi karena sudah 3 kali saya dicari, saya datang jumpain. Kenapa pendeta nyari-nyari Ustadz? Katanya mau ribut dia sama Ustadz. Masalah apa lagi ya Bapak ini saya bikin. Begitu jumpa saya tanya, ada apa Pak Pendeta nyari-nyari saya? Tolong ya, kita bertetangga rumah ibadah ini. Tolong hormatin kami, supaya kami ngormatin Ustadz. Kenapa masalahnya? Mik itulah. Mik masjid tuh kayak sengaja kali mesti pas ke kamar saya. Kenapa rupanya Pak Pendeta? Kenapa sholatnya jam berapa rupanya sembahyang subuh itu? Jam 5:10 sekarang. Jadi setengah 5 kok udah sibuk kali. Orang Islam harus dikomando Pak. Bukan masalahnya saya. Kenapa Pak Pendeta? Saya tiap subuh terbangun gara-gara suara ngaji itu. Saya panggil pendeta itu, Pak kalau gitu Pak Pendeta masuk Islam aja lah, jadi kiai Pak Pendeta kalau masuk Islam. Saya lagi emosi, jangan mainkan saya katanya. Betul Pak, Bapak hebat, tiap subuh Bapak dengar ngaji terbangun. Orang Islam aja nggak bangun dengar ngaji. Pendeta itu bisa bangun. Nah, kita Pak, jadi pendeta itu sampai sekarang baik kali. Saya berdoa aja supaya dia masuk Islam. Baik kali. Pertama ada masalah bertengkar, tapi rupanya panjang masalah tuh. Dia sampai bilang gini sama saya, Islam tuh apa sebenarnya? Ya Islam tuh sebenarnya ajaran yang indah. Karena Islam itu syariat, ajaran, ada peraturan. Tapi peraturan itu indah. Bikinlah malam tahun baru kemarin Bu, diparkir sama dia semuanya di jalan. Saya panggil, Pak Pendeta, ini jalan umum. Orang mau lewat, saya mau lewat, masyarakat mau lewat, tidak bisa. Tolong kendaraan ini jangan ada di jalan. Acara kami setahun sekalinya, katanya. Setahun sekali. Masalah setahun sekali, setahun 3 kali, setahun 6 kali, nggak urusan saya. Masalahnya ini jalan. Terus dia nanya sama saya. Begitu nanya saya suka. Jadi maksud Ustadz mau apa? Maksud saya, mari kunci mobil ini semua, saya pindah ke masjid semua mobil ini. Saya yang jaga, taruh di masjid. Acara gereja taruh di masjid. Besoknya kami maulid. Maulid parkirnya di jalan juga. Yang ceramah Ustaz Yasir Tanjung. Penuh jalan tuh, pendeta itu balas. Ustaz, ini jalan umum. Tolong hargain orang mau lewat. Jadi maksud pendeta macam mana? Sama. Mari kunci mobil itu semua, pindahkan ke gereja. Saya yang jaga kalau ada orang gereja yang marah. Apa kata dia? Ternyata orang yang takut berbuat baik itu ujungnya cuma nyesal. Jadi maaf ini Bapak Ibu, hari ini Allah tunjukkan sama kita hikmah. Allah tunjukkan sama kita dari hadis Rasulullah, an-nauma ilal qabri, memindahkan tidur ke alam kubur. Dunia jangan pakai santai. Salah kita pakai santai di dunia ini. Di dunia mau pakai duduk-duduk, tidak mau ke masjid, tidak mau bermasyarakat, tidak mau kita peduli sama anak yatim, tidak mau kita ibadah. Salah kita. Rugi kita begitu masuk kubur. Kalau mau istirahat nanti dikubur. Dikubur ibu tidak akan pernah diundang untuk acara anak yatim, nggak akan pernah diundang. Nggak akan pernah lagi sibuk mikirin sholat tarawih. Nanti kalau mau istirahat dikubur. Di dunia kayak gini. Nyesal nanti kita begitu masuk dalam kubur, nyesal kita. Malaikat, kau ketuklah hatiku dulu supaya aku bisa sholat masjid yang begitu indah nyamannya. Gak usah bawa sajadah, enak udah sajadah nih. Gak usah ibu bawa mukena, tengok tergantung mewarna apapun ada di situ. Ntar lagi mungkin sarung digantung sama Ustadz nih, taruh situ juga. Terakhir siapa yang gak bawa sarung pun ada situ. Baju koko gantung juga situ Ustadz. Siapa yang gak ada bawa situ, pakai situ. Begitulah masjid memikirkan supaya nyaman orang kemari, tapi gak mau. Begitu dia nyesal dalam kubur, gak salah PKM lagi.
Beginilah diundang sudah acara anak yatim, duduk kita sejenak dalam 1 tahun, mungkin ini kita cuma duduk bersama anak yatim. Kata Rasulullah, siapa yang mau dekat dengan anak yatim, peduli dengan mereka, nanti dekat sedekat itulah dia dengan aku di akhirat, di dalam surganya Allah. Nah, lalu yang kedua, kata Rasulullah, kata guru saya tadi, yang pertama tadi an-nauma ilal qabri. Yang kedua, wal fahsra indal sirat. Bersombong-sombongan itu nanti di akhirat. Kalau mau sombong jangan di dunia. Dunia kita nggak usah sombong-sombongan. Sehat ini terbatas, Pak. Harta ini terbatas. Hebat kita. Merasa kita punya harta, nggak perlu aku sama masjid itu, nggak perlu aku sama anak yatim, aku bisa kumakmurkan dunia akhiratku sama hartaku ini. Ketika Allah mau bikin harta itu nggak bermanfaat, sekaya apa Olga dulu, ternyata nggak bisa dipakainya untuk menyembuhkan penyakitnya. Maaf, orangnya masih hidup sekarang. Ada seorang ibu sakit jantung koroner. Suaminya bekas direktur Pertamina Berandan. Jadi diobati ke rumah sakit Harapan Kita di Jakarta. Dokter memvonis, bilang gini sama suaminya. Suaminya jemaah saya. Bapak pulang ke Medan. Secara ilmu kedokteran, penyakit bapak ini, penyakit istri bapak hanya menunggu hari, tidak bisa disembuhkan. Lalu dia duduk di bandara Cengkareng. Duduk dia pas mau pulang ke Medan, duduk dia. Terus ada orang di sebelahnya itu mendengar dia menangis. Orang di sebelahnya itu nanya, kenapa bapak nangis? Ternyata harta yang selama ini aku cari, jabatan yang mendukung hartaku banyak. Hartaku itu untuk ngobatin istriku aja nggak bisa untuk mengobatin. Jadi bapak yang sebelah itu cuma bilang kayak gini, belum tentu harta bapak itu nggak bisa untuk menyembuhkan penyakit. Coba bapak tes sama orang lain. Kalau sama orang lain bisa sembuh, berarti sama istri bapak bisa sembuh. Pulang dari situ, lapor dia di Medan, sampai Medan, lalu dia ajak kami ke rumah sakit Adam Malik. Semua di rumah sakit Adam Malik itu, Pak, kami tengok yang di bangsal-bangsal itu, di Rindu B itu, yang bangsa familinya tidur di samping-samping dinding tuh. Kami datangin, pura-pura cerita udah berapa hari, udah 10 hari, siapa yang sakit, bapak, apa sakitnya, kayak gini, di mana rumah, Kota Cane. Kami tanya, semua dibayar sama Pak Bakti. Kenapa sendirian? Iya, kakak lagi pulang, mau jual tanah di kampung, mau bayar supaya bapak bisa pulang. Dibayar semua. Ternyata di situ paham Pak Bakti, Pak Bapak itu. Duit dia bisa menyembuhkan penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit. Uang itu rupanya bisa menyembuhkan penyakit. Balik dia bawa istrinya, banyak semua, sampai ribut kala itu di rumah sakit Adam Malik itu. Pasien itu puluhan datang ke kantor rumah sakit, minta kasih tahu siapa yang bayarin orang tua mereka. Mereka cuma mau mengucapkan terima kasih. Sampai kami ngerahasiakan, udah kontrak kita sama rumah sakit, jangan pernah kasih tahu siapa yang bayar. Tapi mereka maksa, siapa orang yang telah menolong orang tua kami, yang bayarkan jadi tanah kami nggak jadi kami jual, kebun kami nggak jadi kami jual. Cuman pengen tahu aja bapak ini, kalau duitnya bisa nggak menyembuhkan penyakit. Balik ke Jakarta, bawa istrinya ke jumpa dokter yang sama, diperiksa lagi. Apa kata dokter itu? Penyakit di tubuh istri bapak tidak ditemukan. Yang kemarin divonis sudah ada hasilnya bahwa tidak bisa disembuhkan, hari ini tidak ditemukan. Nah, dari situ baru paham, ternyata sedekah itu menolong kita cukup besar. Tapi karena kita nggak paham, kita anggap mereka yang di depan kita ini adalah beban. Jadi keluar duit aku gara-gara acara anak yatim itu.
Jadi keluar duit aku gara-gara buka bersama itu. Jadi keluar duit aku. Padahal duit yang keluar itu mungkin menebus seharusnya dia sakit, jadi tidak sakit. Mungkin uang yang dia berikan itu jadi penebus. Mungkin seharusnya dia kena musibah, jadi tidak kena musibah. Dan mungkin uang yang dia keluarkan itu untuk penebus, mungkin seharusnya apabila uang itu membawa dia kesombongan, jadi tidak sombong. Makanya apa dikatakan oleh guru saya, kalau mau sombong-sombongan di akhirat, jangan sombong-sombongan di dunia. Nanti di akhirat kamu mau sombong-sombongan, ini pahala sedekahku, ini pahala pedulian sama anak yatimku, ini pahala itikafku di masjid, ini pahala jemaahanku di masjid, ini pahala aku sholat di masjid. Kita tunjukkan sama kawan-kawan kita. Kalau mau sombong, kata guru saya, jangan di dunia. Kalau mau sombong nanti di akhirat. Nah, kita yang hari ini telah kita pindahkan tidur kita ke alam kubur, biarlah kita capek-capek tapi kita ke masjid. Biarlah kita lelah-lelah kita makmurkan masjid yang sudah indah kayak gini. Kita isi Ramadan yang datang setahun sekali ini. Kenapa? Rasulullah di ibadah bulan Ramadan, Rasulullah bersedekah di bulan Ramadan, Rasulullah peduli dengan anak yatim di bulan Ramadan, Rasulullah beriktikaf di bulan Ramadan. Kenapa yang dibuat Rasulullah ini? Berarti istimewa yang dibuat Rasulullah itu. Berkata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, "Idza ahabballahi abadan istakmaluhu fil awqatil fadilah bisolihil a'mal." Idza ahabballahi abadan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka akan Allah beri taufik hamba itu untuk mengerjakan amal-amal yang soleh di tempat ataupun di waktu yang istimewa, yang mulia. Nah, orang kalau dicintai Allah, Bu, dia akan peduli ketika di tempat yang istimewa. Kalau nggak dicintai Allah, di tempat yang istimewa pun dia nggak istimewa. Saya setiap bulan ada izin Allah saya untuk membawa jemaah di Tanah Suci. Kalau memang dia dicintai Allah, di tempat yang istimewa dia pasti istimewa. Tapi kalau memang dia tidak dicintai Allah, di tempat yang istimewa pun dia tidak istimewa. Berapa banyak jemaah sampai di sana cuma duduk-duduk di hotel aja. Nggak sampai dia hanya 3 kali ke masjid itu, nggak sampai 3 kali hitungannya ke masjid itu. Padahal di sana 6 hari, di Mekah 6 hari 6 malam, cuma 3 kali hitungannya. Itu pun pas umroh aja dia ke masjid. Selebihnya terduduk aja di hotel. Kalau nggak dicintai Allah tak akan istimewa. Bulan ini bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Orang yang nggak peduli dengan bulan ini, kalau dia nggak dicintai Allah, dia tidak akan istimewa di bulan ini. Jadi orang-orang yang peduli dengan bulan ini, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada hari ini, saudara-saudara kita yang belum terbuka hatinya, di lingkungan kita ini, mudah-mudahan mereka juga jadi tamu-tamu yang istimewa di bulan yang istimewa ini. Ibu yang sudah berhadir di sini, bapak yang sudah di sini, berarti mudah-mudahan kita masuk kepada orang-orang yang diistimewakan Allah, karena kita peduli di bulan-bulan yang diistimewakan Allah. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, karena sejenak lagi kita ingin berbuka puasa, karena persiapan pasti akan ada nanti dari Badan Kemakmuran Masjid. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf saya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa anak-anak semuanya. Mari perhatikan. Kita bacakan 1 kali Fatihah ya. Khusus untuk orang-orang yang telah berbagi untuk bersama kita. Kita doakan mereka yang telah peduli dengan acara hari ini, yang telah berbagi, mudah-mudahan diberkahkan Allah hartanya, diberkahkan Allah umurnya, diberkahkan Allah keluarganya, diberkahkan Allah kehidupannya di atas dunia. Ibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizqna ikhlasa wa ja'alna minal mukhlisin. Allahumma rizqna taufiqa wal hidayah wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anjilir rahmah wan ni'mah wa taufiq wal hidayah wa sihhata wal afiyah khususan alaina ya Allah bi barakati syahr Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal Al-Banjari MA yang sudah menyampaikan ceramah agama. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Kami sini tiap sore buka puasa ya. dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas ibadah dan juga amal Anak-anak ya. lingkungan kita. Amin amin ya rabbal Mungkin alamin. orang tuanya belum sampai pulang kerja ya. Maka berakhir pula lah acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Tadinya acara ini kita mulai dengan membacakan basmalah dan ini pun kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kami tutup. Sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Mereka itu memang langganan sore kemarin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ighfir warani anta isbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.